The Exorcism of Anneliese Michel adalah salah satu kasus eksorsisme paling terkenal dalam sejarah modern, menginspirasi berbagai film horor, termasuk The Exorcism of Emily Rose. Cerita ini berasal dari kehidupan nyata Anneliese Michel, seorang wanita muda Katolik Jerman yang hidup pada 1952 hingga ke 1976. Awal kehidupan Anneliese. Anneliese lahir pada 21 September 1952 di sebuah desa kecil di Bavaria, Jerman. Dia tumbuh dalam keluarga Katolik yang sangat taat. Pada usia 16 tahun, Anneliese mulai mengalami kejang-kejang. Setelah diperiksa oleh dokter, dia didiagnosis dengan epilepsi lobus temporal. Kondisi ini dikenal dapat menyebabkan halusinasi dan perubahan dalam kepribadian. Dia mulai mengalami depresi berat, dan pada tahun 2019, Anneliese menjadi semakin terisolasi. Meski menjalani perawatan medis, gejala-gejala yang dialaminya semakin parah. Gejala aneh dan keyakinan terhadap kerasukan. Pada awal tahun 1970, Anneliese mulai mendengar suara-suara yang menyuruhnya melakukan hal-hal mengerikan dan melihat wajah-wajah setan di sekitar dirinya. Dia juga melaporkan adanya dorongan kuat untuk menghancurkan benda-benda religius dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Keluarganya yang taat percaya bahwa ini bukan sekadar masalah medis, tetapi tanda-tanda bahwa dia dirasuki oleh roh jahat. Setelah berbagai pengobatan medis gagal menghentikan gejala-gejalanya, keluarga Anneliese mulai meminta bantuan dari gereja. Namun, permohonan mereka untuk melakukan eksorsisme ditolak beberapa kali. Para imam menganggap Anneliese harus terus menjalani pengobatan medis. Meski demikian, Anneliese dan keluarganya semakin yakin bahwa dia dirasuki oleh setan. Dan akhirnya, mereka menemukan dua imam pastor, Ernst Alt dan Arnold Renz, yang setuju untuk melakukan ritual eksorsisme. Proses eksorsisme dari tahun 1975 hingga kematiannya pada 1976, Anneliese menjalani 67 CHE exorcism, masing-masing berlangsung hingga 4 jam dalam periode kurang dari setahun. Dalam sesi-sesi ini, para imam berusaha mengusir roh jahat yang diduga merasuki tubuh Anneliese. Dikatakan bahwa Anneliese berbicara dalam berbagai suara yang berbeda, dalam bahasa-bahasa yang tidak dia ketahui, dan menunjukkan kekuatan fisik yang tidak biasa. Dia mengklaim bahwa dirinya dirasuki oleh 6 iblis utama, termasuk Lucifer, Judas Iskariot, Nero, Kain, Hitler, dan seorang imam terkutuk dari masa lampau. Selama eksorsisme, Anneliese sering menolak makan dan minum karena dia percaya bahwa setan-setan itu tidak mengizinkannya. Cremation Anneliese. Pada 1 Juli tahun 1976, Anneliese meninggal dunia di usia 23 tahun. Penyebab kematiannya adalah malnutrisi dan dehidrasi setelah berbulan-bulan menolak makan. Saat kematiannya, berat badannya hanya sekitar 30 kg dan tubuhnya penuh dengan luka-luka akibat ritual eksorsisme dan penderitaan fisiknya. Pengadilon. Setelah kematiannya, kedua orang tua Anneliese dan 2 imam yang melakukan eksorsisme diadili karena tuduhan pembunuhan akibat kelalaian. Kasus ini menjadi sorotan media internasional. Dalam persidangan, pihak pembela berargumen bahwa Anneliese dengan sukarela menjalani eksorsisme dan bahwa dia percaya dirinya sedang melawan kekuatan supranatural. Namun, jaksa penuntut menekankan bahwa dia seharusnya dirawat di rumah sakit dan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atasnya lalai memberikan bantuan medis yang diperlukan. Pada tahun 1978, orang tua Anneliese dan kedua imam tersebut dinyatakan bersalah atas pembunuhan akibat kelalaian dan dijatuhi hukuman penjara yang ditangguhkan serta denda. Pengadilan mengakui bahwa Anneliese
memang menderita kondisi medis yang kompleks, tetapi ritual eksorsisme dianggap sebagai faktor utama dalam kematiannya. Warisan dan kontroversi kasus Anneliese Michel memicu perdebatan panjang mengenai perbedaan antara penyakit mental dan kerasukan spiritual. Beberapa orang melihatnya sebagai bukti kerasukan setan yang nyata, sementara yang lain menganggapnya sebagai contoh tragis dari pengabaian medis dan pengaruh dogma agama yang ekstrem. Hingga hari ini, kisah Anneliese Michel masih menjadi inspirasi bagi berbagai karya sastra, film, dan diskusi tentang eksorsisme, kepercayaan, dan kesehatan mental.